أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasanya cukup berbangga kita ketika saat ini ditakdir oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah, memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya bahwa saat ini adalah menjadi manusia paripurna, makhluk yang paling beruntung. Maka ketika saat ini ditakdir menjadi manusia paripurna yang ada iman dan takwa, jagalah iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga sewaktu-waktu kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang seperti kita ini sangat berbangga dan mengapresiasi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat mencintai ikhwani. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man ikhwanuka? Siapa ikhwanmu ya Rasulullah? Apakah kami ini juga termasuk ikhwannya panjenengan, saudaranya panjenengan? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian adalah sahabati, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ikhwanuka ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwani, saudaraku atau keluargaku adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, orang yang tidak pernah melihat dengan aku, orang yang tidak pernah diperlihatkan caranya bagaimana Allah menghidupkan kembali, tetapi dia iman kepada Allah, iman kepadaku, percaya terhadap apa yang aku sampaikan dan aku bawa di dalam risalah. Maka sekali lagi, bahwasanya kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sangat dibanggakan oleh beliau ketika kita tidak pernah dididik langsung oleh Rasulullah untuk sholat Jumat, tetapi kita hadir di hari Jumat untuk ruku dan sujud. Ketika kita ini tidak pernah diajari oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa, untuk zakat, untuk haji, tetapi kita percaya kemudian kita melaksanakannya. Itulah orang-orang yang hebat di akhir zaman, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tetapi percaya terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita juga percaya bahwasanya setelah hidup akan ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan kembali yang lebih kekal. Itulah akhirat. Dan kita pun percaya, tidak sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk menguatkan hati beliau, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Ini direkam di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Duhai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan setelah kematian ini. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya bahwasanya aku bisa menghidupkan yang telah mati, bahkan yang sudah hancur sekalipun? Qala bala, ya iman, ya percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menguatkan hatiku, agar hatiku ini enggak bertanya-tanya lagi dan hatiku enggak ragu lagi. Kemudian apa? Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwasanya qala faqad arba'atan minat thair fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna yatinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, ambil 4 burung, kemudian burung itu kamu cincang, kamu potong-potong bagian per bagian. Setiap bagian-bagian itu kamu taruh di gunung-gunung yang berbeda. Maka ketika kamu telah membagi bagian-bagian 4 burung itu di gunung yang berbeda-beda, kemudian panggillah burung itu. Fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna. Kemudian kamu panggil lagi itu burung yang sudah kamu cincang, yang sudah kamu taruh di tempat-tempat yang sangat jauh. Maka yatinaka sa'ya, burung yang sudah dicincang itu kemudian setelah dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim datang dengan segera, tanpa ada cacat, tanpa ada kurang suatu apapun.
Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kudrahnya, memperlihatkan kuasanya, bahwasanya jangankan menghidupkan, mengadakan makhluk yang sudah pernah ada untuk dihidupkan kembali saja, sangat bisa. Wong Allah juga sangat bisa menciptakan dari sesuatu yang belum ada sama sekali menjadi ada, apalagi menciptakan kembali yang sudah pernah ada. Nah, inilah bahwasanya kita ini yang tidak pernah diperlihatkan kudrahnya Allah, bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, tetapi kita pun percaya bahwasanya nanti ada yaumul ba'ats, hari di mana nanti akan dibangkitkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Namun untuk menguatkan hati kita, termasuk dalam sebuah buku. Buku ini menceritakan bahwasanya kehidupan setelah kematian ataupun hidup setelah kehidupan yang sementara ini. Ditulis oleh seorang non-muslim namanya Raymond Moody. Beliau seorang profesor mengajar di Fakultas Kedokteran. Dia mengajar filosofi kedokteran atau tentang filsafat kedokteran. Ketika ditanya oleh seorang mahasiswanya, "Wahai profesor, orang yang sudah meninggal ini lalu mau kemana?" Karena penasaran, beliau kemudian membuat satu penelitian. Beliau membuat angket, menanyai orang-orang yang pernah mati suri, yang kemudian hidup kembali. 100 orang itu ditanya, 86 itu menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Yaitu apa? Ketika dia itu mati suri, itu ruhnya keluar dari jasad, naik ke atas. Dia melihat apa yang terjadi pada jasadnya, keluarganya yang mengelilingi menangis, anak-anaknya yang menangis, kemudian jasadnya digotong, jasadnya dimasukkan ke liang lahat, ditutup lagi dengan tanah. Itu gambaran dari apa yang dilakukan oleh orang yang mati suri. Jadi keluarganya ini menangis di sekelilingnya. Lalu setelah naik ke atas, kemudian ditanya oleh malaikat, "Kenapa kamu sampai sini? Kamu belum waktunya, kembalilah." Maka kemudian ini kembali ke jasadnya, akhirnya diberikan kehidupan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 pertanyaan, 86 itu hampir menjawab dengan jawaban yang sama. Yang selebihnya yang 14 itu dengan kalimat yang agak berbeda, tetapi semuanya mengatakan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ini yang menulis seorang non-muslim, tetapi apa yang dia dapatkan dari penelitian ilmiahnya itu sejalan dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini memberitakan kebenaran yang hakiki, bahwa kita sekarang hidup, nanti akan diwafatkan oleh Allah, dan nanti akan dihidupkan kembali dengan hidup yang abadan-abadan. Karenanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, karena perjalanan hidup kita ini sangat panjang, maka hudzi zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna, ambil perbekalan yang baik, perbekalan yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Apa perbekalan itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekalan yang baik adalah perbekalan takwa kita kepada Allah. Hati kita percaya bahwasanya Allah Tuhan kita. Kita percaya bahwa nanti ada yaumul ba'ats. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk yang kita perbuat, ada konsekuensi hukumnya masing-masing. Baik akan diberikan pahala dengan surganya Allah, perilaku buruk pun akan diberikan yang setimpal, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Quran mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum
wa in asatum fala. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya bukan untuk siapa-siapa, tetapi akan kembali kepada pelakunya. Dan begitu juga perbuatan buruk sekecil apapun, meskipun tidak ada yang tahu, pun akan kembali kepada pelakunya. Maka bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah ketika ada kebaikan, kemudian kita harus melangkahkan ikut berada di dalamnya. Dan rasanya kita merasa bersedih ketika ada kebaikan kok kita tidak berada di dalamnya. Karena apa? Setiap kebaikan maka yang untung bukan orang lain, meskipun itu berupa bantuan kita kepada orang lain, tetapi sejatinya yang paling beruntung adalah kita yang berbaik, kita yang memberi, kita yang berderma, meskipun ada imbas kebaikan untuk orang lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi ketika kita ditakdir di tempat yang mulia ini untuk ruku dan sujud, tidak ada kalimat yang lebih indah untuk kita ucapkan kepada Allah kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang membawa bekal untuk kembali kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid